Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem saraf pada jantung, otaknya jantung atau kolbu, memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan bahkan kolbu ini bisa mempengaruhi otak. Bisa mempengaruhi otak. Kadang otak ini karena ada si emosi, masih juga sering nakal otak ini. Masih juga sering iseng. Iseng. Misalnya seorang anak ya ujian. Memang sudah dinasihati oleh orang tuanya untuk kerjakan sendiri yang jujur. Ya. Tapi otak emosi di belakang sering mengingatkan otak ini bahwa kalau kamu jujur nilainya jelek. Kalau nilai jelek, umimu juga marah, bundamu marah. Kamu gak ranking, gitu. Makanya suatu ketika si pengawas keluar, otak ini yang pengaruh si emosi, karena emosi ini hawa nafsu. Hawa nafsu itu letaknya di limbic system tadi, di otak mamalia tadi. Ya, maka nanti anak merasa iya ya. Tapi dikala kolbu seorang anak, ibu ajarkan tentang bahwa Allah maha melihat nak, Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha meneliti, ya. Dan Allah juga maha mengampuni. Kalau nilaimu juga jelek nggak apa-apa. Nanti kan dirubah, nanti kan belajar lagi. Kan ada remet. Kenapa nggak nasihatin kayak gitu? Ya, supaya kolbu ini tadi, ya, di dalam kolbu ini tersambung tadi ilmu tentang Allah. Bahkan sesungguhnya di dalam kolbu manusia ini, kata para ulama dan ilmuwan yang bergabung di Institute of Harmat, institusi yang meneliti kolbu, ditemukan tahun 98, di jantung manusia sudah ada apa yang Allah mau. Dia sudah, bayangkan kalau misalnya ini di kolbu nih ya misalnya. Jadi sudah ada sambungan di kolbu manusia itu, apa yang Allah mau tentang kehidupan kita. Bahkan para ulama mengatakan dengan gampang, berarti sudah ada Al-Quran di kolbu kita. Iya, hanya masih tipis. Itulah kita perlu mengaji dan mengkaji agar sambungan ini jadi tebal. Dan dia tidak tertutupi dengan ajaran-ajaran lain. Seseorang misalnya seorang manusia, ya sudah ada ya Quran di dalam kolbunya. Memang tipis, masih tipis. Itu gunanya makanya diajarin, nasehatin, suruh ngaji, mengaji supaya dia tebal. Tetapi mungkin orang ini, ya, dia masih belum suka untuk mengaji, mengkaji. Malah dia belajar ilmu yang lebih, ya, menurut dia lebih oke tentang liberalisme misalnya, tentang komunisme, tentang sekularisme. Hati-hati. Al-Quran yang di kolbu itu bisa tertutupi dengan sambungan pelajaran-pelajaran baru tadi. Gawat kalau misalnya dia terlalu banyak belajar hal yang lain. Sehingga tidak ngaji, maka ya walaupun sudah ada sambungan Quran dari lahir, bahkan dari dalam rahim tadi, ketutup. Kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat, ya, sekarang lagi viral tuh. Banyak sekali kejahatan suami istri karena sangat dendamnya. Itu bukan hanya nanti memorinya di otak, tetapi juga sampai kolbu nanti. Dan akan menutupi suara Tuhan yang termaktub di Al-Quran yang ada di kolbu. Yang takutnya apa kalau satu ketika nanti menjadi khatamallahu fi qulubihim. Allah menutup kolbu kita, suara Quran yang ada di kolbu betul-betul ada paling dalam lapisannya. Wah, celaka itu hidupnya. Celaka. Karena di dalam ya kolbu dan otak ini sambungan itu bukan hanya misalnya sebuah pelajaran saja, peristiwa juga masuk ke dalam ya otak dan dalam kolbu. Kalau tadi apa? Mengikat emosi, sangat marah, sangat kesel, sangat jengkel, sangat sedih, juga yang baik-baik, sangat gembira. Itu sampai ke kolbu tuh. Sampai sini bisa paham ya kerja otak dan kolbu dulu ya. Sebelum kita mau belajar terapi berdamai dengan masa lalu. Oke? Sekarang, Bu Aisyah, ya, sebetulnya kan saya udah belajar bahwa ya kita punya orang tua yang harus dihormati. Betul.
Ibu nomor satu, betul. Ibumu, 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 baru ayahmu. Kita sudah belajar di taklim, betul. Ya. Dan itu semua akan masuk di otak bagian depan. Bagian depan. Ya. Bagian depan. Nah, kenapa ya? Aku kok masih kesel ya, masih ingat waktu aku dicubit ibuku ya. Padahal aku sudah belajar bahwa ibuku ini yang melahirkan, menghamiliku, hamil aku di ibuku, melahirkan. Pasti ibu begitu kan? Tapi kalau menyusui belum tentu kan? Memelihara belum tentu oleh ibu kan? Mungkin ada ibu lain, ada perempuan lain yang ya. Tapi kok aku susah memaafkannya ya? Ya karena tadi sebelum ibu taklim, sebelum ibu belajar tentang orang tua, ada peristiwa yang ibu alami, kita alami waktu kita balita, terlanjur tersambung di otak kita, terlanjur. Mungkin kita baru belajar tentang orang tua waktu SD. Ini kejadian yang umur 3 tahun misalnya. Paham, ngerti tentang ini? Bukan berarti ibu tidak memaafkan ibu kita gini, bukan. Ada terlanjur otak ini, sambungan yang belum berhenti listriknya. Karena kita belum memaafkan. Paham ya? Ngerti ya? Ya. Tapi Bu Aisyah, dulu saya sih ingat, sekarang udah nggak terlalu tuh. Karena apa? Ini hebatnya lagi ad-dinul Islam. Mengajarkan kita untuk beribadah khusus yang namanya sholat. Kenapa Bu Aisyah? Karena pada saat sholat ini, ya, kan kita ngomong ya, kan kita pada saat sholat kan mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu jalan ke sistem saraf. Ingat tadi yang kayak wus tadi, jalan Allahu Akbar. Terus kita berdoa melafazkan doa-doa yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW sampai salam. Itu ternyata tanpa kita sadari akan juga memberhentikan listrik-listrik di otak tentang hal yang negatif. Bayangkan itu. Kita kalau tidak sholat, Bu, waduh, memori masa lalu yang negatif banyak banget mungkin. Itu akan teringat terus, untung sholat. Kemudian pada saat sholat, ada satu posisi yang Allah ajarkan, yaitu sujud. Sujud ini. Sujud ini ternyata membuat aliran darah kita itu, yang dari jantung, masuk ke otak yang bagian emosi lebih cepat. Terus bagian depan sini untuk ilmu lebih cepat juga. Terus bagian ada di bawah ubun-ubun, itu ternyata menurut ahli otak, ya, disitulah tempat khilaf. Disitulah tempat khilaf-khilafnya kita. Ya, jadi kalau bisa kelihatan gini, yang di depan ini tempat ilmu. Kita belajar ini, ya, masuknya di depan sini. Kadang orang banyak belajar, tetapi tidak berkah belajarnya karena apa? Sujudnya kurang. Ataupun kalau sujud terlalu cepat. Gini kayak orang patok ayam tuh. Makanya disuruh nina. Biar darah mengalir ke situ. Ya. Terus ada lagi bagian di belakang, agak ke belakang ini bagian tempatnya watak dan bakat. Watak di sini, Bu, coba pegang dulu di belakang ini ubun-ubun ya, Bu. Agak ke belakang sini. Nah, di situ Allah taruh program watak dan bakat. Watak itu ada 2 nanti, ya. Program watak kekuatan dan kelemahan. Bakat juga ada di sini. Cuman bakat banyak, Bu. Setiap orang 8 bakatnya. Suatu ketika ibu mentok nggak tahu bakat ibu apa, makanya kalau sujud tumakninah. Ya Allah, bakat saya apa ya Allah? Waktu sujud itu, ibu bayangin ada darah sampai ke bakat ibu. Supaya pas bangun, oh iya, saya ternyata seneng juga loh masak. Misalnya, walaupun itu bakat urutan nomor 6. Paham ya, Bu? Ya, itu bayangkan. Dan satu lagi, ya, ini di bawah ubun-ubun, ini ada tempat lokasi khilaf dan dusta. Dan pada saat sujud itulah juga darah di tempat khilaf dan dusta ini dia membersihkan. Termasuk memberhentikan lem yang keluar. Itu pentingnya. Dan kita sudah lakukan itu berhari-hari
berbulan-bulan, bertahun-tahun. Maka bersyukurlah memori masa lalu yang mungkin kalau bisa disebut, banyak banget juga memori masa lalu yang menyakitkan ibu, menyedihkan ibu. Mungkin dari ayah, mungkin dari ibu, ada yang dari kakek, ada yang dari nenek, ada yang dari mbak, ada yang dari guru, ada yang dari teman, ya, ada yang dari mungkin tukang, ya, yang lain-lainnya. Tapi itu sudah termaafkan dengan sendirinya karena kita melakukan apa? Sholat. Apalagi habis sholat kita disuruh doa astaghfirullahaladzim, gitu kan? Terus kita doa juga untuk orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya, kan? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tuh langsung tadi berhenti juga sesanya di beberapa peristiwa. Tapi ada juga beberapa peristiwa walaupun memang nggak banyak, walaupun ibu sudah lakukan tadi semua, ibu beribadah, kok masih melekat ya? Masih melekat, inget banget aku. Bahkan inget banget di saat itu, barangkali pulang sekolah, ada yang ingat gitu nggak? Ya, telat pulang, kemudian ada yang diingat banget. Ini tentang orang tua dulu ya, belum tentang pasangan sebentar ya. Sabar. Kayaknya minta yang pada pasangan boys. Orang tua dulu, karena itu terjadi waktu kita kecil. Waktu lagi murni nih otak. Bahkan orang tua berantem saja di depan kita sebagai anak, terekam di otak kita. Ada yang sudah termaafkan, ada yang susah banget. Maka perlu lagi ada tambahan yang ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat dan juga para ulama. Apa? Muhasabah. Muhasabah. Kapan itu muhasabah itu? Ya, sebelum tidur. Sebelum tidur. Bagaimana caranya? Gampang ternyata. Gampang. Mau coba muhasabah untuk memaafkan masa lalu? Terutama untuk keluarga atau orang tua, mau? Tapi sebentar, adakah peristiwa itu? Jangan nyari-nyari. Nyari. Coba sekarang, sewaktu saya cerita ini, adakah teman-teman yang tiba-tiba muncul memori masa lama itu? Wounded inner child-nya muncul. Kalau ada, ayo itu yang kita terapi sekarang. Kalau nggak ada, nggak usah dicari-cari. Nggak usah. Walaupun sekedar tadi, ya, mungkin dihardikkan, dicubitkah, ya, atau tidak tepat waktu kan, ya terserah. Yang penting lagi muncul nih, lagi muncul. Ada muncul? Ada? Oh, Bu Aisyah, saya kok nggak ada ya. Yang muncul malah memori indah. Syukurlah, alhamdulillah. Sekarang, sekalian ya, yang sudah berumah tangga, adakah memori yang belum clear terhadap pasangan hidup? Ada? Ibu kesal karena dia, ibu ingat sebuah peristiwa, ada. Kalau nggak ada, syukur. Tapi kalau nanti satu ketika ada, setelah di luar ruangan ini, karena bukan apa-apa, dalam masjid, itu karena pada saat kita taklim, para malaikat kita berkumpul, bahkan Allah kirimkan juga para malaikat untuk mencatat apakah kita ini sedang mengagungkan nama Allah. Itu yang buat kadang-kadang sekarang kita nggak ingat. Langsung kita maafkannya. Tapi dikala nanti di rumah, ibu lagi masak untuk suami, ya, karena ibu merasa, oh ya, suami harus dimasakin. Tapi terus ibu ingat beberapa kali ibu masakin, suami nggak makan. Ada juga yang sedih karena itu. Terus dalam hati, percuma aku masak, dia nggak makan. Sebetulnya dia makan nggak makan bukan urusan ibu, kita urusannya adalah menyiapkan. Ya, masak sendiri juga boleh, keren banget. Kalau nggak bisa masak kayak saya pasti go food kan gitu. Tapi jadi sekali lagi kita mau sama-sama menterapi diri, ya. Kalaupun tidak ingat saat ini, latihan saja untuk dipakai nanti pada saat kita berada di rumah. Bisa? Boleh. Sekarang terapi yang untuk masa kecil dulu, boleh? Ya. Para ahli membuat satu cara, satu tips. Tipsnya adalah begini. Kondisikan nanti otak dalam keadaan rileks dengan cara nanti sama-sama kita tarik nafas panjang sebanyak 3 kali. Ya.
Kemudian para ahli minta setelah itu supaya masuk ke dalam, karena kan tadi otak kita kan ya, misalnya nih tadi, otak kita tadi ingat gak? Dia bertumpuk-tumpuk kan? Bertumpuk-tumpuk kan? Memori masa lalu tuh dia di bawahnya. Makanya kita mau masuk mencari itu. Tapi kan gak mungkin kita cari gimana orang di otak kita. Ternyata caranya gampang. Dengan seolah-olah berada di lantai atas, katakan nanti sama-sama kita di lantai 5, kita turun. Boleh pakai lift. Kalau trauma atau takut sama lift, boleh pakai tangga jalan. Kalau takut pakai tangga jalan, boleh pakai tangga biasa. Terserah ibu dah. Pokoknya nanti dari lantai 5 kita mau ke lantai 1. Dalam rangka sedang mau cari ya memori masa lalu karena dia agak dalam. Paham ya Bu? Nanti saya pandu. Nah. Kemudian setelah nanti sampai lantai 5, pintu lift terbuka atau ibu berada sampai lantai 5, ya, ibu rasakan, ibu bertemu diri ibu masih kecil. Masih kecil. Coba nanti ibu lihat. Ya, ini kita pakai pembayangan ini, ya. Yang nanti belum bisa terlalu detail membayangkan, nggak apa-apa. Pokoknya Mbak, coba aja. Kita coba nanti. Terkadang kita melihat diri kita sedih. Terkadang kita melihat diri kita kecil tertawa gembira. Seandainya kita melihat diri kita kecil sedang sedih, bujuklah dia. Sebelum membujuknya, kasih salam. Assalamualaikum. Misalnya saya ya. Pada saat tadi sudah tutup mata, tarik nafas, sudah turun dari lantai 5 ke 1, pakai lift tadi. Pas saya bertemu seorang diri saya yang kecil, saya bilang begini nanti. Dalam hati saja ya, nanti saya pandu. Assalamualaikum Aisyah kecil. Kalau dipanggilnya itu, mungkin bunda ada yang nama kecilnya beda. Ya, misalnya Aisyah dipanggil Ica, misalnya gitu. Menyebutnya pakai nama itu ya. Assalamualaikum. Terus perkenalkan siapa? Saya Aisyah besar. Terus minta maaf. Maaf ya, saya baru datang mengunjungimu. Itu maksudnya mengunjungi memori. Karena selama ini kita sering takut menghadapi masa lalu. Biarin aja. Itu hati-hati kalau ibu bilang biarin, listriknya belum mati. Malah makin kenceng ingetnya. Ya. Jadi saya Aisyah dewasa, saya minta maaf baru mengunjungimu. Kita lihat, kalau seolah-olah kita nggak lihat wajahnya sedih, tapi tiba-tiba kita sedih, langsung bilang, ya, kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Ya, paham ya Bu? Kamu baik-baik aja kok setelah kamu besar. Insya Allah kamu semakin besar, semakin baik. Jadi kita bujuk memori kecil kita, karena telanjur sudah terbentuk. Oke? Coba ya, mungkin masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Tidak usah ada pakai tanya jawab ya. Karena kalau tanya jawab bukan dia nanya malah curhat. Satu orang bisa setengah jam. Mending kita latihan, oke? Teman-teman yang di lantai atas, teman-teman yang di kanan kiri samping, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, apabila ribut di sekitar Anda, abaikan saja. Ya, semakin mendengarkan suara gaduh di sekitar Anda, maka Anda semakin lebih konsentrasi. Ya, pejamkan mata. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut. Lagi tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut perlahan. Semakin rileks ya, katakan saya semakin rileks. Dalam hati katakan saya semakin rileks, saya semakin rileks, saya semakin rileks. Ya. Baik, baca ta'awuz Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Baik, niatkan. Ya Allah, saya niat ya menemui diriku sewaktu aku masih kecil sebelum balik. Ya, niatkan itu. Baik. Yuk. Sekarang ya, buat anak-anak yang mengikuti ya, dengarkan saja ya anak ya, ini untuk orang dewasa ya. Ya. Berikutnya, mari kita masuk lebih dalam. Silakan kita rasakan berada semuanya ada di lantai 5. Kita akan sama-sama turun di lantai 1. Boleh teman-teman menggunakan lift kah, atau eskalator, atau tangga pilih. Ya, rasakan ya. Baik, sekarang kita turun bersama-sama dari lantai 5. Silakan mau gunakan
ya, lift boleh, eskalator atau tangga, mana yang teman-teman sukai dan mudah dikerjakan ya. Sekarang kita berada di lantai 5, sama-sama turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Sekarang ada di lantai 4, turun lagi. Berada di lantai 3, turun lagi. Berada di lantai 2, turun lagi. Berada di lantai 1. Baik, teman-teman, saat ini kita bersama berada di lantai 1. Yang Anda menggunakan lift, rasakan seolah-olah pintu lift terbuka dan Anda keluar dari lift itu. Buat teman-teman yang menggunakan eskalator atau tangga biasa, ya, rasakan di lantai 1 ini tempat yang sangat lapang. Kemudian dari kejauhan kah atau mungkin sudah di dekat Anda ada seorang anak kecil, anak gadis kecil, yang itu ternyata adalah diri Anda sewaktu Anda kecil. Berikan salam, assalamualaikum. Dalam hati Anda katakan, assalamualaikum. Ya. Seolah-olah ya, ada yang bisa melihatnya detil, ada yang hanya mendengarkan suara, atau ada hanya merasakan saja. Pada saat seperti ini kerja otak kanan kita. Ya, itu namanya visualisasi, ya, membayangkan. Ya. Assalamualaikum, sebut namanya. Assalamualaikum, diri Anda yang kecil, sebut namanya. Perkenalkan diri, saya, sebut namanya masing-masing. Diri Anda yang besar, ya, sebut namanya. Saya yang besar. Perhatikan baik-baik, atau dengar baik-baik, atau rasakan baik-baik apa yang Anda tangkap tentang anak kecil di depan Anda yang diri Anda waktu kecil. Kalau Anda mendapatinya dia senang, gembira, ya, bersyukurlah. Ya. Sampaikan rasa syukur, bilang, ya, saya, ya, Anda diri Anda yang besar, syukur sekali lihat kamu bahagia. Tapi bila Anda merasakan atau menangkap lewat penglihatan seolah-olah atau pendengaran seolah-olah atau perasaan Anda seolah-olah diri Anda yang kecil ini sedang sedih, bahkan sedang kesal, wajahnya merengut kah, atau ngambek, atau bahkan tidak mau melihat Anda, atau bahkan dia tutup mata, tutup mukanya, sampaikan padanya bahwa insya Allah saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Sebut namanya, ya. Sebut namanya, nama Anda yang kecil, dan ada kalimat kecil. Insya Allah, pada saat kamu besar, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu marah sama ibu, maafkan ibu ya. Kalau kamu marah sama ayah, maafkan ayah. Atau kalau kamu marah pada seseorang, maafkanlah dia. Insya Allah kamu besar, kamu menjadi seorang perempuan yang sangat luar biasa, yang rajin taklim, rajin belajar, dan menjadi wanita soleha. Ya, Anda boleh peluk diri Anda yang kecil itu. Rasakan dia juga memeluk Anda karena senang. Ya, Anda besar datang mengunjunginya dan membawa berita gembira. Karena ternyata pada saat besar, diri kecil ini menjadi wanita yang baik, wanita soleha, dan rajin taklim, rajin belajar. Peluk dia, karena bisa jadi pada saat kejadian apapun di waktu kecil, memori kecil Anda tidak tahu kalau nanti besarnya seperti apa. Dan memori itu sudah terlanjur terbentuk. Maka dengan seperti ini, diri Anda yang besar mendatanginya dan membawa berita gembira bahwa kamu akan jadi seorang wanita yang baik-baik aja kok. Ya. Maka insya Allah memori kecil Anda berhenti untuk mengeluarkan listrik atau mengeluarkan zat kimia neurotransmitter agar memori dahulu Anda sudah kita ajak berdamai. Peluk dia, peluk. Baik, sekarang lepaskan pelukan Anda.
dan sampaikan pada diri Anda yang kecil. Sudah ya, kamu baik-baik aja juga ya. Saya sebentar lagi akan kembali ke diri saya yang besar. Kapan-kapan, insya Allah saya datang lagi mengunjungimu, wahai, sebut nama Anda, diri kecil. Lihatlah, bayangkan diri Anda yang kecil, melepaskan pelukannya, dan melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Dan dia mengucapkan, terima kasih ya, kamu datang, aku gembira sekali. Aku jadinya tidak sedih lagi, aku jadinya tidak marah lagi. Dan dia melambaikan tangan pada diri Anda yang besar. Lambaikan tangan juga, dan ucapkan, Assalamualaikum. Bila sudah, sekarang Anda tinggalkan diri Anda yang kecil, yang sudah mulai bisa tersenyum. Kembali lagi tadi Anda, bila Anda naik lift, masuklah ke lift. Bila Anda naik tangga, naiklah ke tangga. Bila Anda naik eskalator, mulailah naik eskalator ya. Sekarang Anda masih sama-sama di lantai 1, sudah mulai naik lift, tangga atau eskalator. Dan sekarang Anda berada di lantai 2. Baik, kembali lagi naik. Dan sekarang Anda berada di lantai 3. Kembali lagi naik. Sekarang Anda berada di lantai 4. Dan setibanya nanti pada lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3, Anda akan buka mata, Anda akan rasakan diri Anda semakin nyaman ya. Sekarang dari lantai 4 kita naik lagi dulu ke lantai 5. Terus naik ke lantai 5. Bagus sekali. Dan sekarang Anda berada di lantai 5, saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, buka mata perlahan-lahan. Dapati diri Anda dalam keadaan sangat nyaman, sangat tenang, dan sangat damai. Ya, 1, 2, 3. Buka mata perlahan-lahan. Ya. Ya. Bila ada air mata mengalir, boleh dihapus dulu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Ada yang bisa bertemu dengan diri Anda kecil? Ada ya? Ya. Bu Aisyah, kok saya nggak lihat ya? Ya tidak apa-apa. Itu tergantung sistem saraf yang ada di otak kita. Ada orang yang sistem saraf matanya yang kuat, pada saat membayangkan dia bisa lihat detil dirinya. Ada yang sistem telinganya. Jadi nggak lihat dirinya tapi dengar suara masa kecil. Itu namanya sistem auditorinya kuat. Ada juga yang nggak lihat, nggak dengar, cuman perasaan saja. Rasanya kok dia sedih ya gitu. Ada yang begitu? Ah, ini yang namanya sistem kinestetik, visualisasi kinestetik. Jadi tidak apa-apa. Itu apa Bu Aisyah? Itu memori. Jadi bukan apa-apa, dia memori yang tadi kita berjumpa karena kita sudah rileks dan kita sudah turun dari lantai 5 ke 1. Itu ibarat kita sedang mencari memori itu. Terutama juga yang di kolbu. Karena sesuatu yang kita ingat banget saat ini, itu tersimpan juga di otak dan di kolbu. Jadi waktu turun tadi nyari Bu. Tapi tadi ada yang merasa, saya waktu baru muka mata, diri kecil saya senang-senang aja Bu Aisyah, alhamdulillah. Berarti ketemunya memori yang bahagia. Siapa tahu nanti di rumah ya muncul memori yang lain. Nah, silakan pakai cara tersebut.